Baiklah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai hazard mapping. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu pemetaan dan hazard mapping. Pemetaan merupakan suatu proses pengukuran, perhitungan, dan penggambaran dengan menggunakan cara atau metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa soft copy maupun hard copy yang berbentuk data spesial, vektor maupun raster. Hazard mapping merupakan suatu upaya memetakan setiap bahaya yang ada, khususnya di tempat kerja, dalam bentuk visualisasi pada setiap proses kerja sehingga dapat diketahui sumber bahaya, pekerja beresiko, dampaknya terhadap kesehatan, serta langkah penanganan yang dapat dilakukan, baik itu preventif, kuratif, atau rehabilitatif. Lalu kemudian kita juga harus tahu apa saja label bahaya dan tingkat bahaya dalam hazard mapping. Selanjutnya yaitu gambar hazard mapping, di mana dapat kita lihat di gambar itu terdapat label-label berwarna. Label ini merupakan label bahaya yang digunakan untuk memberikan penandaan bahaya yang dibedakan melalui warna sesuai dengan jenisnya. Nah, yang pertama itu ada label biru atau ungu untuk penanda bahaya bahan elektronik. Lalu warna hijau untuk penanda bahaya bahan kimia. Lalu warna oranye itu untuk penanda bahaya bahan fisik seperti kebisingan, panas, dan lain-lain. Lalu label coklat itu merupakan penanda bahaya bahan yang mudah terbakar. Lalu label hitam itu merupakan penanda bahaya bahan lainnya yang lebih spesifik. Perlu diketahui, ada 4 level bahaya. Yang pertama itu low hazard atau bahaya yang rendah. Yang kedua, medium hazard atau bahaya yang sedang. Yang ketiga itu high hazard atau bahaya yang tinggi. Yang keempat itu very high hazard atau bahaya yang sangat tinggi. Ada 3 proses pemetaan dan hazard mapping, yaitu pertama, identifikasi tempat kerja yang akan dilakukan pemetaan bahaya. Yang kedua, melakukan penilaian risiko berdasarkan potensi bahaya yang ada di tempat kerja dengan pendekatan manajemen risiko. Yang ketiga, dari hasil identifikasi dan penilaian risiko tersebut akan dibuat grid dan memasukkan data penilaian ke program pembuatan risk mapping. Kita masuk ke bentuk peta. Berdasarkan bentuknya, peta dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, peta datar. Peta datar adalah peta yang digambarkan pada bidang datar, misalnya pada kertas, kanvas, atau triplex. Yang kedua, peta timbul, yaitu peta yang dibuat sesuai dengan bentuk permukaan bumi sebenarnya atau ruang yang sebenarnya. Yang ketiga, peta digital, yaitu peta yang dibuat dengan bantuan komputer yang disimpan pada pita atau disket dan dapat digunakan oleh pengguna melalui layar monitor. Ada 5 manfaat peta. Yang pertama, menunjukkan lokasi suatu tempat tertentu di permukaan bumi maupun di permukaan suatu ruang. Yang kedua, menggambarkan luas dan bentuk berbagai fenomena geografi. Yang ketiga, untuk mengetahui kenampakan muka bumi baik yang bersifat fisik, berupa sungai, gunung, persebaran vegetasi. Lalu, bersifat sosial budaya, berupa persebaran sawah, persebaran pemukiman, dan persebaran industri. Manfaat keempat adalah sebagai alat untuk memasukkan data yang ditemukan di lapangan. Yang kelima, sebagai alat peraga dan alat pelaporan hasil penelitian.